Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita kembali di dalam ibadah PLT Pagi Lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai aktivitas kita pada hari ini, kita mau duduk di kakinya Tuhan, kita mau mendengarkan sedikit dari firman Tuhan, kita juga mau menaikkan pujian kita, tapi sebelum itu kita mau bersatu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk pagi hari ini, kalau kami boleh bangun dengan keadaan yang baik, yang sehat, itu semua berkat anugerah-Mu ya Bapak. Tuhan, kalau sebelum mulai aktivitas kami mau diam duduk di hadirat-Mu ya Bapa, mendengarkan firman-Mu Tuhan untuk menjadi kekuatan kami menjalani kami hari ini, menjalani aktivitas kami pada hari ini. Kiranya Tuhan yang boleh berkati kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Kalau kami mau buka juga ibadah pada pagi hari ini Tuhan, kami buka ibadah PLT pada pagi hari ini dengan penuh rasa ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian. Kita mau katakan esokanku jelang.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini kalau kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami mengucap syukur Tuhan Kau bawa kami dekat kepadamu. Dan saat ini Bapa, kami mau mendengarkan firman Tuhan yang akan menuntun langkah kehidupan kami. Biarlah kiranya Bapa, sebentar hamba akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang berasal dari isi hati Tuhan. Urapi hamba-Mu, sembunyikan di balik salib-Mu Bapa. Urapi setiap yang mendengar untuk mereka juga boleh diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Semangat pagi, semangat untuk yang bekerja, untuk yang sekolah, untuk yang kuliah, untuk yang usaha, baik yang dalam perjalanan. Semangat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita landasi kehidupan kita sepanjang hari ini dengan firman Tuhan yang saya beri tema kunci kemenangan dalam pengharapan. Kita buka di dalam kitab Roma 12 ayat 9 sampai 21, tapi yang menjadi ayat nats pagi ini adalah diambil dari Roma 12 ayat 12. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pengharapan adalah sesuatu yang kita inginkan terjadi. Sedangkan dasar pengharapan kita adalah Yesus Kristus. Jadi pengharapan dalam Kristus Yesus adalah sesuatu yang kita inginkan terjadi, yang kita yakinkan atau keyakinan atau kepastian dalam janji-janji firman Tuhan yang pasti akan terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya pengharapan kita dalam Tuhan itu bisa terjadi? Firman Tuhan berkata apa tadi? Bersukacitalah. Bersukacitalah adalah suatu perintah, di mana kalau di dalamnya kita cermati itu adalah suatu usaha, suatu tindakan untuk kita ayo bersukacita. Jangan berkeluh kesah, jangan bersungut-sungut, ayo kita bersukacita. Nah, bagaimana caranya kita harus bersukacita? Ya, pertama adalah kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Melalui apa Bapak Ibu Saudara? Melalui doa. Saat kita bangun pagi pasti kita berdoa, naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Lalu kita baca firman Tuhan, kita renungkan dan kita lakukan. Maka Roh Kudus yang ada dalam hidup kita itu, Dia akan bekerja melalui hidup kita dan Dia akan memberikan semangat kita untuk bersukacita di dalam pengharapan. Filipi 4 ayat 4 firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Firman Tuhan juga di dalam Yeremia 17:7 ayat 8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin, puji Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita punya pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Firman Tuhan juga ada berkata bahwa pengharapan itu seperti sauh yang kuat, aman bagi jiwa kita. Yang kedua adalah sabar dalam kesesakan. Bapak Ibu Saudara, sabar itu adalah satu dari ke-9 buah roh. Dan sabar itu adalah anugerah Tuhan yang tidak kita bisa dapatkan dari mana-mana. Sabar adalah anugerah atau kemampuan yang Tuhan berikan bagi kita untuk dapat mengendalikan diri dari apapun juga, bertahan, tenang, bijaksana dalam menghadapi masalah apapun. Karena di dalam kesesakan Bapak Ibu Saudara bisa merasakan kesesakan itu tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Kesesakan itu mungkin kita semua merasakan, pasti kita pernah berada dalam kesesakan, penat di dada, penuh di dada, sehingga kita tidak dapat berkata apapun juga. Nah,
lakukan itu, berkata-katalah kepada Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita dapat bertahan dalam kesesakan? Ya, firman Tuhan tadi berkata, ingatkan, sabar. Sabar ya Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan. Contoh di Alkitab, pernah ya saya mengutip dari khotbahnya Ibu Gembala, Maria, Ibu Yesus. Waktu Maria mengandung dari Roh Kudus, dia menyimpan segala sesuatunya dalam hatinya. Artinya apa? Dia dapat mengendalikan dirinya. Padahal dia itu dalam kesesakannya karena apa? Dia belum menikah dengan Yusuf, tapi dia berani menanggung resiko. Tapi dia tetap tenang. Dia tetap lewatin itu semua. Itu karena apa? Karena ada sabar, ada Tuhan di dalamnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya untuk kita bisa sabar dalam kesesakan? Tidak ada lain. Berdoa, berseru pada Tuhan, berserah sambil menantikan pertolongan Tuhan. Lalu kita jaga hati kita, jangan sampai hati kita tawar hati. Karena ada firman Tuhan berkata di dalam Amsal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakanmu, maka kecillah kekuatanmu. Ingat ya, firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi hidup kita. Jangan tawar hati pada masa kesesakanmu, maka pada masa kesesakanmu, maka kecillah kekuatanmu. Jadi kita harus sabar dan berharap terus pada Tuhan, karena dengan melatih diri kita untuk sabar dalam kesesakan, maka kita akan menjadi pribadi yang kuat. Caranya juga bagaimana? Salah satunya adalah ingat segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang pernah dan selalu terjadi atas hidup kita. Maka Tuhan akan menjadikan pribadi yang kuat. Yang ketiga itu bertekunlah dalam doa. Sama Bapak Ibu Saudara, bertekunlah adalah tindakan atau usaha yang harus kita lakukan. Terus menerus, namanya bertekun ya, terus menerus berkesinambungan, tidak putus, dan terus menerus berdoa, berseru dengan kesungguhan hati dan keyakinan, percaya dengan pertolongan Roh Kudus bahwa Tuhan akan menjawab doa kita. Amin, Bapak Ibu Saudara, amin. Karena dengan melakukan terus menerus berulang-ulang kali, menunggu dengan sabar, kita tidak mudah menyerah, kita akan kuat. Maka Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, dalam diri kita, dari berdoa terus menerus berkesinambungan tidak putus-putusnya dengan kesungguhan hati, kita bisa mengenal Tuhan secara dekat. Kita bisa mengenal Tuhan, isi hati Tuhan. Kita bisa, oh ya Tuhan, kita bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan berkenan atas hidup kita. Di dalam kitab Efesus 3 ayat 20, firman Tuhan berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin, puji Tuhan. Ada pujian yang mengatakan seperti ini ya, syairnya, liriknya kurang lebih begini. Tuhan menjawab lebih dari apa yang kita harapkan, dan Tuhan mendengar lebih dari apa yang kita doakan. Puji Tuhan. Kesimpulan dari firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kunci kemenangan dalam pengharapan kepada Tuhan adalah yang pertama, bersukacitalah terus dalam pengharapan, sabarlah terus di dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa dengan membangun hubungan dengan Tuhan melalui doa, pujian, penyembahan dengan ucapan syukur, membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara.
singkat renungan yang saya berikan pada pagi hari ini. Biar firman ini memberkati kita semua. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami bagaimana kami harus hidup menjadi pelaku firman Tuhan, menuruti segala apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami bersukacita di dalam pengharapan kami akan Engkau. Ajar kami Tuhan, untuk kami memiliki sikap hati yang sabar dalam kesesakan kami, dan buatlah kami Tuhan, ajar kami untuk kami terus bertekun dalam doa yang kami naikkan kepada Tuhan. Mampukan kami melakukannya Bapa. Berkati setiap kami yang mendengar firman-Mu pada pagi hari ini, biar kami semakin mengenal Tuhan lebih dekat lagi, biar kami boleh mendapat perkenanan Tuhan dan hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Dan saat ini Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati mereka yang bekerja, mereka yang usaha, mereka yang kuliah, mereka yang sekolah, bahkan mereka yang sedang dalam kesesakan. Tuhan, berkat-Mu berlimpah untuk mereka. Kau jadikan berhasil apa yang mereka kerjakan dengan tangan mereka Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu pun tercurah untuk hamba-hamba-Mu yang melayani sepanjang hari ini Tuhan, dan sepanjang minggu ini. Kami bersyukur kami bawa Tuhan hamba-hamba-Mu Bapak dan Ibu Rohani, Bapak dan Ibu Gembala kami, Bapak Christian dan Ibu Priscilla, bahkan para penatua, diaken dan aktivis ke dalam tangan Tuhan. Berkat Tuhan tercurah berlimpah untuk mereka. Kami juga bawa jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Apa yang sedang mereka alami Tuhan, apa yang sedang mereka hadapi saat ini, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan menyertai kehidupan mereka. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan, terlebih di era yang baru ini Bapa, Engkau berikan hati yang takut kepada pemimpin bangsa kami, kepada Pak Prabowo dan juga wakilnya Tuhan, bahkan kabinet merah putih diberkati Tuhan dengan hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Bapa, biar pertobatan terus terjadi di bangsa ini menjadi bangsa yang dikasih Tuhan. Salam Tuhan turun atas bangsa ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saatnya pada pagi hari ini, mari saudara-saudara kita mau angkat tangan kita mau menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terima kasih Bapa, doa ini kami alaskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.